Shalom, saya Pietro. Saya akan memberikan kesaksian tentang kelulusan saya dari kelas 6 SD. Selama 6 tahun di SD, saya selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan dibimbing Tuhan. Dengan hikmah, kecerdasan, kesehatan, dan berkat. Saya berdoa kiranya di SMP selanjutnya saya dapat menjadi contoh yang baik dan Tuhan selalu memberkati saya. Amin. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. 'Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Oh, your sweet voice is like a feeder song. When you wanna fly, it's time to join us. Oh, your sweet smile is like a shooting star. And I wanna fly, I feel the breeze from you. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay, jumpa kembali dalam ibadah Abi minggu ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa dan diberkati. Amin. Saya yakin dan percaya, kakak yakin dan percaya kita semua diberkati ya dalam minggu ini ya kak. Amin. Amin. Yuk sama-sama sebelum kita beribadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah menyertai kami dalam seminggu ini Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan dan keluarga kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan. Biar kiranya apa yang kami naikkan, puji-pujian, penyembahan itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sama-sama kita menyembah, memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Yeay. ICL, sama-sama, yuk pakai gerakan ICL, ICLO, LOV, LOVE, ICL, ICL, ICLO, LOV, LOVE, everybody. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Sekali lagi ya, pakai gerakan yang besar sekarang ya. I-C-L, I-C-L-O, L-O-V, L-O-V, L-O-V-E, L I-C-L, I-C-L-O, L-O-V, L-O-V-E, L-O-V-E. Yeay, sama-sama katakan. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Katakan kasih, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar,
tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan boleh merema dalam hati setiap kita semua. Amin. Sama-sama kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap dari kami. Saat ini kami menggunakan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu itu boleh menjadi berkat Tuhan, itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, biar setiap firman yang ditaburkan itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu boleh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan Kak David yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dia menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti masih adik-adik menjadi anak-anak yang sehat, masih luar biasa walaupun ada di rumah terus. Nah adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Kak David kembali mau bercerita buat adik-adik. Hari ini tema kita berbicara tentang anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Nah adik-adik,
siapa yang merasa menjadi anak yang taat dan hormat sama orang tua, boleh angkat tangan. Angkat tangan. Sudah, wow. Betul, adik-adik menjadi anak yang taat dan hormat sama orang tua. Nah adik-adik, kita mau tahu siapa sih anak-anak yang taat dan hormat sama orang tua? Mereka adalah anak-anak yang gak ngelawan tuh adik-adik. Anak-anak yang gak pernah membantah sama orang tua. Anak-anak yang mau dengar-dengaran kalau dikasih tahu sama orang tua. Dan satu lagi, kalau disuruh apapun dia pasti melakukan. Nah itu anak-anak yang taat dan hormat sama orang tua. Gimana sama adik-adik? Termasuk anak-anak yang taat enggak? Nah adik-adik kalau mau tahu gimana sih kalau adik-adik lagi disuruh mama untuk belajar. Aduh mama males belajar melulu. Pasti begitu. Gimana kalau disuruh baca Alkitab? Ngantuk. Gimana kalau disuruh mandi? Ntar mah masih siang. Pasti begitu kan? Banyak anak-anak kalau disuruh tidur apalagi. Aduh matanya gak bisa merem. Maunya melotot terus adik-adik. Gimana kalau disuruh makan? Katanya bilang begini. Baru tadi mah makan. Kok disuruh makan lagi? Padahal tadinya tuh udah berapa jam adik-adik. Terus gimana kalau disuruh stop main HP? Ini nih yang kakak tahu. Paling sulit adik-adik buat taat. Kalau disuruh stop main HP. Apalagi kalau lagi nonton TV. Diem aja. Nah adik-adik gimana tuh dengan hal-hal yang seperti tadi? Siapa yang kalau disuruh tadi suruh berhenti, suruh tidak lagi melanjutkan, marah, mama atau ngambek sama kakaknya atau bahkan melawan. Adik-adik gak mau ngerti, pokoknya gak mau. Nah adik-adik, kalau adik-adik seperti itu, adik-adik masih belum menjadi anak-anak yang taat. Adik-adik masih menjadi anak-anak yang belum menghormati orang tua. Apakah itu baik di mata Tuhan? Enggak. Nah adik-adik tahu enggak? Tuhan juga bisa marah loh. Tuhan marah. Nah Tuhan itu padahal maha baik, Tuhan penuh kasih, penuh segalanya buat kita. Tetapi kalau sampai Tuhan marah, artinya adik-adik melakukan sesuatu yang betul-betul bukan hanya mengecewakan orang tua. Bahkan Tuhan juga jadi marah. Nah adik-adik, kakak mau bercerita sedikit nih. Ada satu cerita kisah sebenarnya tentang seorang yang dipercaya Tuhan seharusnya. Tetapi dia punya anak-anak yang gak taat adik-adik. Yang gak hormat bahkan dia ngelawan. Nah ada gak efeknya? Ada gak hukumannya? Ada. Tetapi adik-adik yang lebih menakutkan bukan hanya anaknya yang nakal. Yang gak taat itu yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi orang tuanya pun termasuk orang yang dihukum oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menghukum? Karena Tuhan sudah berkali-kali menasehati, mengingatkan. Siapa yang suka diingatkan kakak-kakaknya kalau di sekolah minggu? Siapa yang suka ngelawan? Nah hari ini bedakan antara ngelawan atau taat dan hormat kepada orang tua atau siapapun yang lebih tua dari adik-adik. Nah adik-adik di kisah 1 Samuel ada kisah seorang imam namanya Imam Eli adik-adik. Imam Eli ini adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak? Dia adalah orang yang menerima Samuel. Tahu nggak cerita Samuel nih? Samuel adalah seorang anak yang diminta Tuhan. Oleh siapa? Mamanya. Siapa namanya? Ayo lupa. Hana. Hana meminta kepada Tuhan, berikan aku anak. Dan waktu Tuhan berikan Samuel, Samuel dengan janji daripada Hana memberikan anak itu untuk hidup di rumah Tuhan. Dan Samuel ada hidup dipelihara oleh Imam Eli. Tetapi adik-adik, Imam Eli juga punya 2 orang anak. Anak-anak Imam Eli ini seharusnya menjadi anak-anak yang menjadi teladan. Yang memberikan contoh yang baik buat teman-teman, buat siapapun. Tapi adik-adik tidak seperti itu. Nah Imam Eli itu kalau zaman sekarang ya adik-adik, itu jabatannya seperti pendeta adik-adik. Seperti orang-orang yang mempunyai jabatan di gereja. Nah itulah Imam Eli, orang yang seharusnya orang tuanya dan anak-anaknya dihormati. Tetapi adik-adik tahu, anak-anaknya Imam Eli melakukan banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan.
Dia banyak mengecewakan hati Tuhan dari caranya memperlakukan orang-orang yang datang ke bait Allah. Dengan caranya dia meminta sesuatu sama orang-orang. Dia nggak seperti seorang anak imam di bait Allah adik-adik. Dia seperti preman, jahat. Bahkan Tuhan mengatakan anak-anaknya Eli seperti menghujat sama Tuhan. Tahu menghujat adik-adik? Dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan larang, Allah ngapain dilarang-larang? Nah adik-adik, kalau sama Tuhan aja dia begitu. Gimana sama orang tua? Gimana sama teman-teman? Wih, ngeri ya adik-adik ya. Nah, untuk itulah adik-adik, Tuhan begitu marahnya sama anak-anaknya Imam Eli ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Imam Eli diingatin gak sama Tuhan supaya ingetin anak-anaknya? Dikasih tahu, Imam Eli, anak-anakmu nakal, tidak taat dan tidak hormat, bahkan menghujat, tidak menghormati Tuhan. Tetapi Imam Eli datang cuma begini nih. Kamu jangan nakal. Anaknya begini nih. Udahlah, gak usah ikut campur. Aku kan udah gede, aku kan udah dewasa. Nah adik-adik, anak-anak yang baru besar dikit suka ngomong begitu tuh. Adik-adik suka gitu nggak kalau dimarahin mama papa. Aku kan udah gede, aku kan udah besar. Gak boleh adik-adik. Seperti itulah anak-anak Imam Eli adik-adik. Dia merasa dirinya besar, sudah dewasa dan dia gak mau taat, melawan. Nah adik-adik, capek nggak Imam Eli itu sudah cukup tua adik-adik. Dia menasehati sampai akhirnya nih. Imam Eli tidak lagi menasehati anak-anaknya. Tidak lagi menegur. Kenapa? Karena capek. Nah adik-adik, gimana kalau adik-adik buat nakal? Terus mama papa ingetin, adik-adik ngelawan nih. Udahlah jangan kasih tahu aku, pokoknya aku mau begini sendiri. Terus kemudian mama papa merasa capek gak nasihatin adik-adik. Adik-adik tahu apakah mama papa cuma didiamkan seperti itu? Apakah adik-adik dibiarkan hidup dosa? Dengar adik-adik, Tuhan marah. Nah Tuhan marah bukan kepada anak-anaknya Imam Eli. Tetapi juga marah akhirnya kepada Imam Eli. Karena Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Tidak memarahi anak-anaknya. Nah adik-adik dengar. Kalau adik-adik dimarahi papa mama, bukan mereka benci, tetapi mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka mengatakan, hajar anak-anak kalau punya kesempatan. Jadi kalau adik-adik masih sebagai anak-anak yang diasuh, ada kesempatan, mama papa pasti marah karena mereka sayang sama adik-adik. Jadi jangan ada yang bilang begini, papaku mah bawel, mamaku mah bawel, suka marah-marah. Bukan, itu Tuhan yang perintahkan karena orang tua adik-adik ngerti. Dia nggak mau seperti Imam Eli. Nah adik-adik, akhir kata Imam Eli tidak menasihati anaknya lagi. Tidak memarahi lagi. Nah adik-adik, kalau gara-gara dosa seorang anak Imam Eli. Apakah cuma anak-anaknya yang dimarahi Tuhan, yang dihukum oleh Tuhan? Enggak. Ternyata Imam Eli pun adalah orang yang dimarahi Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Kasihan nggak adik-adik? Kalau gara-gara kita anak-anak yang nakal, orang tua kita ikut dihukum. Orang lain ikut dihukum. Hari ini belajar adik-adik. Jadi anak yang taat, anak yang hormat sama orang tua. Supaya apa? Supaya Tuhan bilang panjang umurmu. Panjang umur tuh bukan sekedar sampai tua. Tetapi hidupnya berbahagia adik-adik. Hidupnya diberkati. Siapa yang mau sampai nanti masa tuanya hidupnya disumpah terus. Hidupnya tidak punya berkat. Hidupnya menjadi susah. Karena apa? Di masa mudanya dia tidak menjadi anak yang taat. Dia tidak menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Oke adik-adik, kakak cuma pengen ingatkan. Lewat khotbah hari ini adik-adik mau belajar. Kalau kemarin-kemarin marah sama mama, membantah, tidak menerima kalau dinasihati. Mulai hari ini belajar begini. Baik mama, baik papa, ingat. Kalau adik-adik taat, orang tua disayang Tuhan. Kalau adik-adik hormat, orang tua disayang Tuhan. Untuk itu adik-adik, jangan buat karena adik-adik, mama-papa dihukum oleh Tuhan. Nah hari ini adik-adik, kakak sudah menceritakan tentang sesuatu hal bagaimana adik-adik harus hormat dan taat kepada orang tua. Lakukan itu dan tunjukkan. Kakak pengen denger tuh nanti sekali waktu mama papa bilang begini. Iya tuh anak-anakku sekarang begini sejak ada di Abi Petamburan. Nah adik-adik, kakak mau dengar cerita itu. Kalau anak-anak dibilang begini sama orang tuanya,
pasti Tuhan juga akan bilang begini buat adik-adik sekalian. Ada amin? Luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan ini, kakak mau memberikan satu PR nih buat adik-adik. Adik-adik harus menghafalkan satu ayat. Ayat ini berbicara tentang orang tua. Nah adik-adik, kakak mau sampaikan tentang orang tua begini. Di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, itu Keluaran 20 ayat 12 kakak sampaikan buat adik-adik supaya adik-adik tahu panjang umur seperti yang firman Tuhan sudah kakak sampaikan. Nah PR-nya nih sekarang catat. Kolose 3 ayat 20 adik-adik. Kolose 3 ayat 20. Adik-adik hafalkan ayat ini, rekam dalam bentuk video dan kirimkan ke grup WA guru kelas masing-masing. Dan itu nanti diupload, dikirim supaya nanti kakak bisa lihat. Kalau adik-adik betul menghafal, adik-adik menghidupinya, kakak akan berikan hadiah. Ada ya hadiah kak ya? Ada. Oh ada hadiahnya, katanya ada adik-adik. Jadi tolong adik-adik hari ini kakak tunggu dan tetap menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Shalom, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa kepada Tuhan supaya kita mengerti bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan bagi kami dan adik-adik sekalian. Sehingga kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Kalau mereka Tuhan anak-anak ini memiliki sesuatu kekurangan, kelemahan dalam belajar taat, dalam belajar untuk menghormati, Tuhan berikan roh-Mu yang kuat supaya mereka belajar menjadi anak-anak yang taat dan luar biasa Tuhan. Supaya hidup mereka diberkati dan panjang umur buat mereka. Bapa terima kasih untuk apapun yang telah kami terima buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat papa mama dari adik-adik yang selama ini telah menjaga memelihara kehidupan mereka. Biarlah oleh kehidupan yang dari Tuhan, keluarga ini diberkati. Terima kasih Bapa, kami tutup doa ini, ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya sungguh memberkati bukan? Pastinya Kak memberkati. Betul, jangan lupa ya. Tugasnya yang dari Kak David dikerjakan, direkam videonya terus dikirim ke kakak pembina ya kalau nggak salah kakak pembina di Tuh, di kelas masing-masing masing-masing ya. Oke, selanjutnya apa Kak? Jangan lupa juga minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online Abi. Masih Pokoknya, online ya? Ya betul, masih online. Pokoknya jangan lupa siapin kuotanya ya, bilangin mama papa mah minggu depan masih online. Jadi kita lebih semangat lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa di ibadah Abi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.